Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sebuah video yang akan kita tonton, ceramah seorang Bapak Ustadz yang menurut saya sangat lucu dan sangat kurang pas ya. Jangan menjual tanah. Kalau menjual tanah itu namanya menjual akidah. Sejak kapanlah tanah ini punya agama, sahabat? Dan lucunya lagi dia katakan kalau kita jual tanah nanti akan dibangun gereja dan akan dibangun BPK, kata dia. Kiri kanan BPK semua, kata dia. Komplain sekali Pak Ustadz ini dengan adanya rumah makan babi panggang karo alias BPK. Ini videonya. Terima kasih. Apa hukumnya dengan Islam bagi orang yang dengan puasanya memberi izin untuk berdirinya tempat ibadah bagi umat agama lain seperti gereja, sampai mati dia dapat dosa jariah? Jangan menjual tanah, karena menjual tanah adalah menjual akidah. Fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jangan menjual tanah, karena Allah tak pernah memproduksi tanah lagi. Pendapat Rustam Effendi. Jangan jual tanah, walaupun tanah itu mau dibeli 10 juta, orang Islam 1 juta, orang kafir Semenung Khalid 10 juta. Jangan jual. Kenapa? Dia akan dirikan gereja di sana. Jangan. Takkan Melayu hilang di bumi. Hilang di mana? Di Riau. Kiri kanan BPK, 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 BPK. Siapa yang jual tanah itu? Orang Melayu. Begitu mudahnya dia jual. Ini barusan 50 kapling bulat-bulat dijual di Rumbai Pesisir. Orang Islam tak ada mau beli. Kiamat sudah dekat. Habis. Maka orang Islam jangan jual tanah. Jangan jual tanah. Saya ulang sekali lagi. Jangan jual tanah. Jual sama orang Islam. Pak Ustadz kan orang Batak ya. Main-mainlah sekali ke Benapa Sogit, ke Samosir sana. Pak Ustadz Marga Batubara ini jangan bikin malu lah, Marga Batubara. Jangan bikin malu Punguan Borbor. Tidak ada orang Batak, Pak Ustadz, yang tidak bertoleransi. Pernyataan-pernyataan Pak Ustadz ini sangat mengganggu sekali bagi orang yang sangat menjunjung tinggi toleransi ya. Orang Batak itu sangat dikenal orang yang sangat bertoleransi. Contoh dari acara adatnya ya Pak Ustadz ya. Kalau kita melihat tidak ada perintah, tidak ada komando ketika pesta adat orang Batak. Otomatis saudara-saudara muslim atau disebut dengan parsubang itu langsung disediakan tempatnya, disediakan makanannya untuk mereka yang bukan Kristen. Nah, itu langsung terarah sendiri Pak Ustadz, dan dari dahulu itu sudah dipelihara. Pak Ustadz boleh deh lihat video saya di bawah itu bagaimana di Tanah Batak sana Pak Ustadz. Pendeta, gereja, jemaat itu membangunkan masjid untuk saudara-saudara muslim. Bahkan ada masjid di Lagu Boti kalau nggak salah itu ya, dalam video yang saya upload itu. Sudah cukup tua, reot, mau tumbang. Jemaat gereja, para pendeta, kasihan melihat masjid ini karena bertahun-tahun masjid ini tidak terawat. Jumlah muslim di sana hanya sekian orang saja Pak Ustadz. Tidak banyak, hanya sedikit sekali. Lalu pendeta, gereja, jemaat, orang-orang Kristen bersatu hati mengeluarkan uang mereka dan menyumbangkan tanah mereka untuk pembangunan masjid buat saudaranya yang beda iman. Pak Ustadz ini, makanya Pak Ustadz jangan sering-sering main ke Padang Gurun. Kampung Pak Ustadz kan bukan di Padang Gurun, kampung Pak Ustadz di Samosir. Mainlah ke sana. Tidak ada batu bara seperti Pak Ustadz ini. Tidak ada marga batu bara yang saya jumpai seperti Pak Ustadz ini ya. Tidak ada. Dan apa pula sangkut pautnya antara tanah dan akidah? Kalau menjual tanah, menjual akidah, kan cukup aneh Pak Ustadz. Sejak kapan tanah itu punya agama? Kalau menjual tanah berarti menjual agama. Memangnya tanah itu ada agamanya? Pak Ustadz, saya melihat ceramah Pak Ustadz itu di daerah Pekanbaru ya. Karena Pak Ustadz nyebut Rumbai Pesisir. Saya sudah pernah ke Pekanbaru Pak Ustadz. Di sana lumayan susah cari BPK, di kota Pekanbarunya ya. Di Rumbai yang kata Pak Ustadz itu ya, setahu saya hanya satu di situ BPK, tidak ada kanan kiri. Bahkan di kota Pekanbaru setahu saya itu hanya ada 4 rumah makan BPK babi panggang karo, yaitu Tesalonika, Haleluya, dan beberapa nama lainnya saya lupa namanya.
Tidak ada kiri kanan Pak Ustadz. Jangan memanas-manasi jemaah Pak Ustadz. Kalau jemaah mendengar itu kan kiri kanan seakan-akan seluruh Pekanbaru ini sudah banyak rumah makan BPK. Saya tahu Pak Ustadz dan Muslim tidak memakan babi, tapi izinkanlah orang Kristen yang memakan babi, biarkan mereka makan babi. Terus mau kemana mereka? Mau ibadah saja diprotes, mau makan babi saja ya janganlah diprotes. Masa mau makan makanan Kristen pun harus diprotes Pak Ustadz? Pak Ustadz, bertobatlah kita Pak Ustadz. Sembuhlah, malum Pak Ustadz, sembuhlah Pak Ustadz. Nenek moyangmu itu dari Samosir Pak Ustadz. Orang Batak itu tidak ada yang seperti dirimu Pak Ustadz. Orang Batak itu rata-rata bertoleransi tinggi, walaupun agamanya ada sebagian kecil yang agama Muslim. Belajarlah Pak Ustadz ke Mandailing Natal sana. Belajarlah Pak Ustadz ke Ustadz Ayah Pasaribu. Nah, yang sudah almarhum ya. Nah, beliau itu adalah ketua MUI di Mandailing. Beliau adalah satu-satunya ustadz yang tidak mau diprovokasi oleh MUI pusat. Karena dia menjunjung tinggi adat dan budaya orang Batak. Ayah Pasaribu itu seorang ustadz yang sangat senior dan sangat luar biasa. Sering menghadiri acara-acara budaya Batak. Itu keren Pak Ustadz, belajarlah dari dia. Apakah Pak Ustadz nggak pernah ikut punguan batubara? Ikut punguan bor-bor, ikutlah Pak Ustadz, supaya semakin terbuka pikirannya. Jangan hanya ikut budaya Arab Pak Ustadz, budaya padang gurun Pak Ustadz. Ikutlah budaya Batak, supaya semakin terbuka pikiran. Oke Pak Ustadz, Tuhan berkati. Shalom.